Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jumpa lagi bersama saya Bim Agusti Ramadan, biasa dipanggil Kak Bim Bim dari channel BGR. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan mengenai perbandingan trigonometri dari sudut segitiga siku. Seperti apa? Yuk kita cekidot. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa harus like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Perbandingan trigonometri. Misalkan kakak buat koordinat kartesius di mana ini sumbu X dan ada sumbu Y saling berpotongan. Nah, perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y di sini ada titik origin, titik pusat, origin atau O. Kemudian kita memperoleh 4 daerah yang sama besar, yaitu di mana daerah pertama itu kita namai KW1. Nah, berlawanan arah jarum jam yaitu KW2, KW3 dan KW4. Oke, kita fokus sama KW1 aja dulu, kuadran 1. Nah, kalau misalkan kita buat suatu titik di KW1, misalkan di sini. Kemudian kita tarik garis dari titik O menuju titik yang ini. Kemudian kita pakai garis bantu putus-putus. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kita akan memperoleh suatu segitiga siku. Nah, di mana segitiganya siku itu sudutnya adalah ini sudut alfa. Nah, kita misalkan, nah si sumbu X ini adalah X kecil, O ini ya. Kemudian sumbu Y ini, OY itu adalah Y kecil. Nah, maka si titik ini kita namai sebagai titik P, yaitu X, Y. Ini X, ini Y. Jadi titik koordinatnya adalah X, Y. Kemudian jarak dari O ke P itu kita misalkan adalah R. Nah, kita perhatikan segitiga OXP atau OXY bolehlah. Oke. Nah, kemudian sebelum kita ke perbandingan trigonometri, kalian harus tahu dulu macam-macam dari trigonometri. Ada apa aja? Ayo, cekidot. Yang pertama ada yang namanya sinus. Yang kedua ada yang namanya kosinus. Yang ketiga ada tangen. Yang keempat ada koseken. Yang kelima ada seken. Keenam ada kotangen. Nah, ini tuh adalah 6 macam dari trigonometri. Oke, langsung aja kita ke definisi. Definisi dari sin itu apa sih? Nah, kalau sin alfa, nah ini sin alfa. Lihat dari segitiga ini ya, sin alfa itu adalah sama dengan Y per R. Definisinya. Kemudian, kalau cos alfa definisinya X per R. Kalau tangen definisinya Y per X. Yang namanya definisi itu adalah suatu nilai kebenaran yang tanpa harus dibuktikan kebenarannya. Kalau misalkan kata definisi A, ya harus A. Nah, itu jadi tanpa adanya pembuktian. Jadi harus memang udah betul. Nah, sekarang kalau koseken. Nah, koseken itu ternyata R per Y. Ini kan Y per R. Kalau koseken R per Y. Nah, sehingga kita simpulkan bahwa sin itu kebalikan dari koseken. Kemudian kalau kosinus. Nah, ternyata sama. Kalau cosnya X per R, sekennya R per X, berarti si cos itu kebalikan dari sekan. Kemudian kotangan, nah kotangan juga sama, ternyata X per Y, berarti kotangan itu kebalikan dari tangen. Jadi intinya yang harus kalian ingatkan itu yang ini, yang sinus, kosinus sama tangen. Kalau sinus kebalikannya koseken, kalau kosinus kebalikannya seken, kalau tangen kebalikannya kotangen. Itu oke? Oh, cere. Nah, ada keterangan bahwa ketentuan di atas juga berlaku untuk kuadran 2, 3, dan 4. Nah, ini kan kita buat segitiganya di kuadran 1. Nah, begitu ini tuh akan berlaku, definisi ini tuh berlaku pada kuadran 2, 3, dan 4. Seperti itu.
Oke? Oke, lanjut. Next. Nah, sekarang kita akan bicara mengenai secara umum. Secara umum, nah misal kita mempunyai suatu segitiga siku-siku biru. Kemudian kita beri titik O. Nah, segitiga yang barusan kita buat, oke. Kemudian ada titik X dan ada titik Y. Kemudian sudutnya itu di sini sudut alfa. Nah, panjang YX kita namai Y kecil. Terus panjang OX kita namai X kecil. Kemudian panjang OY kita namai R kecil. Kemudian, nah, si Y itu ternyata ada di depan sudut alfa. Berarti si itu dianggap sebagai sisi depan. Kemudian si X, berarti si X itu ada di sisi samping dari sudut alfa. Kalau si R, nah sisi miring. Ingat, sisi miring itu bukan sisi yang selalu miring, tapi sisi yang ada di depan sudut siku-sikunya. Nah, ini sudut siku-sikunya. Di depannya ini ada sisi miring. Oke? Oke. Nah, sisi depan ini adalah sudut alfa. Sisi samping ini dari sudut alfa. Ocre? Nah, sekarang kalau kalian bingung menghafalkan secara definisi, nah kalian bisa menghafalkannya dengan cara singkatan. Seperti apa? Yuk kita cek, bro. Sin alfa itu sama dengan Y per R kan? Y per R. Nah, kita pakai kata-kata aja. Biar apa? Biar gampang dan mudah dipahami. Y itu kan sebagai sisi depan. R itu sebagai sisi miring. Jadi sin alfa itu adalah D per mi, depan per miring. Ocre? Kemudian kalau cos alfa, cos itu X per R, X per R berarti sami, samping miring. Seperti itu. Ocre. Terus tangan kan Y per X. Y per X yaitu depan, X itu samping, berarti desa, depan per samping. Ocre. Nah, sisanya tinggal dibalik. Kosekan kebalikannya dari sin. Kalau sin D per mi berarti kosekannya adalah mi per D. Nah, kemudian juga dengan si secant. Secant itu kebalikan dari kosekan. Kosinus. Kosinusnya itu samping miring, berarti kosekannya adalah miring samping. Kemudian kalau kotangan kebalikannya dari tangan. Tangannya desa, berarti kotangannya adalah sade. Ocre mudah. Nah, di sini ada perbandingan. Ada lagi segitiga siku-siku. Ini titik O, ini titik X, ini titik Y. Kemudian sudutnya itu di sini di atas. Nah, kalau sudutnya ini di bawah, sekarang ini di atas. Kemudian panjang XY itu adalah Y kecil sama dengan ini. Panjang OX itu adalah X kecil. Panjang OR sama dengan R kecil sama. Kemudian, nah, depan sudut alfa itu adalah X, bukan Y. Ocre? Nah, jadi kalian menentukan sisi depan sama samping itu tergantung posisi sudut. Kalau sisi miring mah akan sama tetap. Sisi yang ada di depan sudut siku itu sisi miring. Nah, kalau sisi depan yang ini berarti sampingnya ini, berarti ini miring. Sampingnya adalah si Y. Seperti itu. Oke, bisa yang ngebedain, oke? Ocre. Next. Kak. Contoh. Boleh. Contoh soal. Contoh yang pertama. Nah, ini. Tentukan nilai sin, cos, dan tangen alfa dari gambar berikut. Ini yang A, ini yang B. Oke. Kita jawab JWB. Jangan lupa kasih kotak. Yang A dulu, kita gambar segitiganya. Ini adalah segitiga siku. Ini adalah sudut alfa. Ini panjang A, yang tingginya panjang B, yang miringnya panjang C. Nah, ini sisi miring karena ada di depan sudut siku. Oke, biar gampang, kita kasih tahu dulu nama-nama sisinya. Nah, si A itu sebagai sisi depan sudut. Nah, itu. Ocre. Berarti si B sebagai sisi samping. Kalau si C
sisi miring. Ocre? Nah, setelah itu baru kita akan tahu perbandingan si sin alfa. Sin alfa itu jangan lupa tadi apa? Demi, depan per miring. Depannya adalah mana? A, per miringnya adalah C. Ocre? Terus kalau cos sami. Sampingnya adalah B, miringnya adalah C. Jadi BC. Tidak ada OJ. Cinta Laura ya. Kemudian tangen alfa. Tangan alfa itu apa? D per sa atau desa. Demi, sami, desa. Depannya adalah A, berarti A per. Sampingnya adalah B, berarti A per B. Ocre? Mudah? Mudah. Terus yang B. Kita gambar segitiga. Dimana ini siku di atas. Nah, sudutnya sudut beta. Kemudian ini kita misalkan titik P, panjang P, ini panjang Q, ini panjang R. Kira-kira sisi depan samping di sebelah mana? Iya, si Q itu sebagai sisi depan sudut beta. Nah, ini kan beta di depannya itu sisi Q, berarti ini depan. Kalau samping berarti si P. Kalau R itu sebagai miring. Kenapa? Karena ada di depan sudut siku. Nah, jadi sisi miring itu sisi yang tidak selalu miring, tapi sisi yang ada di depan sudut sikunya. Ocre? Lanjut. Pertanyaannya apa? Oke, sin. Nah, ini harusnya sin beta. Ini harusnya sin beta. Salah kakak ya. Nah, ini pertanyaannya sin alfa beta ya, tapi di sininya beta. Nah, berarti siapa yang salah? Iya. Sin alfa berarti ini D per mi. Depannya Q, miringnya R, berarti Q per R. Terus cos alfa sami. Sampingnya P, miringnya R, berarti P per R. Yang ketiga adalah tangen alfa. D per sa atau desa. Q per P. Nah, seperti itu adik-adik. Ocre? Kan ikan cucut. Ya, lanjut. Kita beralih ke contoh yang kedua. Diketahui tangan alfa sama dengan 4/3. Tentukan sin alfa dan cos alfa. Jawab JBB. Jangan lupa kasih kotak. Kemudian, kita uraikan dulu. Tan alfa itu sama dengan 4/3. Definisi dari tan apa? Desa, depan per samping. Nah, maka dari itu langkah pertama kita buat apa? Segitiga. Dan sudutnya itu di sini. Bebas. Ini sudutnya itu bebas, mau di sini, mau di sini. Tapi nanti ketika kalian menentukan sisi samping sama depan, lihat sudutnya dari mana. Kalau sudut di sini, berarti sisi depan yang ini. Ini sisi samping. Kalau misalkan ini sudutnya di sini, berarti sisi depan ini, sisi samping ini. Ini tuh bisa di sini, bisa di sini. Oke? Depan. Ini titik A, titik B, ini titik C. Kita misal BC itu sisi depan dari alfa. Kemudian AC itu samping. Si AB berarti miring. Tan A depannya berarti berapa? 4. Sampingnya adalah 3. Berarti berapa AB-nya? Nah, kita cari dengan cara dalil Pitagoras mencari sisi miring gimana? Nah, ini AB kuadrat. Jadi sisi miring kuadrat itu merupakan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Berarti AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita langsung masukkan atau diganti. AC kan 3 pangkat 2, BC kan 4. Ini 4 pangkat 2. Sehingga AB kuadrat sama dengan 9 tambah 16, 25. Akar 25, 5. Nah, maka si AB-nya adalah 5. Nah, kalau kita sudah tahu ketiga sisinya, baru kita akan menentukan sin alfa, yaitu depan per miring demi. 4/5. Terus cos alfa sami, samping per miring 3/5. Nah, seperti itu adik-adik perbandingan trigonometri. Nah, sebagai bahan latihan, silakan kalian kerjakan evaluasinya. Tinggal kalian dicatat terlebih dahulu. Setelah itu kalian kerjakan di kertasnya masing-masing, biar kalian tidak lupa. Nah, segitu aja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Kakak pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Bim Agusti Ramadan, biasa dipanggil Kak Bim dari channel BGF. Nah, kali ini kakak akan menjelaskan mengenai sudut-sudut istimewa. Seperti apa? Tapi sebelumnya kalian jangan lupa harus like, comment, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Sudut istimewa. Apa sih sudut istimewa? Sudut istimewa itu adalah sudut yang mempunyai nilai jelas tanpa harus menggunakan kalkulator. Ocre atau nama lainnya bisa disebut sebagai sudut cantik. Nah, sudut istimewa itu yang pertama ada 0 derajat. Terus yang kedua itu ada 30 derajat. Yang ketiga ada 45 derajat. Yang keempat itu ada 60 derajat. Yang kelima itu ada 90 derajat. Dan seterusnya. Nah, sudut-sudut yang sudah kakak sebutkan, derajat 30, 45, 60, 90, ini itu ada di kuadran pertama atau kuadran 1, di mana intervalnya itu alfa lebih dari sama dengan 0 derajat, alfa kurang dari atau sama dengan 90 derajat, atau batas awalnya 0 derajat, batas akhirnya 90 derajat. Kalau misalkan kalian pengen tahu sudut yang lebih dari 90 derajat ada di kuadran 2, 3, dan 4. Nanti kita belajar di sudut-sudut beraksi. Ocre. Ayo kita lanjut menentukan sudut istimewa dari nilai sin, cos, dan tan. Nah, misal kakak buat sebuah tabel. Ini adalah sudut 0, 30, 45, 60, 90. Ini adalah macam-macam trigonometri. Kita butuh yang 3 macam aja. Oke, sinus, kosinus, sama tangen. Untuk mengetahui nilai dari sin, semuanya kita kasih setengah akar. Ini setengah akar, ini juga setengah akar, ini setengah akar, ini setengah akar. Selanjutnya kalian isi bilangan di dalam akar dengan angka 0, angka 1, angka 2, angka 3, angka 4. Nah, kemudian kita operasikan. Setengah akar 0 ini artinya berapa? Akar 0 itu kan 0. 0 kali setengah, 0 dikali berapapun pasti hasilnya 0. Ocre. Setengah akar 1. Akar 1 itu kan 1 kali setengah, berarti jawabannya setengah. Ocre. Setengah akar 2. Setengah akar 2 berapa? Susah. Oke, susah. Kalau susah tetap aja setengah akar 2. Begitu juga dengan setengah akar 3. Udah. Berarti sin 60 itu adalah setengah akar 3. Kemudian sin 90 derajat setengah akar 4. Akar 4 itu berapa? 2 kali setengah, jadi sama dengan 1. Ocre. Nah, ini adalah nilai dari sin. 30 adalah setengah, sin 45 adalah setengah akar 2, sin 90 adalah 1, atau 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Gimana kalau nilai dengan nilai cos? Nah, nilai cos itu gampang, tinggal dibalik. Kalau sin itu dari bawah ke atas, kalau kosinus itu dari atas ke bawah, kebalikan dari sinus. Berarti ini adalah 1, berarti ini adalah setengah akar 3, berarti ini adalah setengah akar 2, berarti ini adalah setengah, ini adalah 0. Ocre. Nah, sekarang kita akan mencari nilai dari si tangen 0 derajat. Seperti apa? Ayo kita lihat catatan. Tan 0 derajat itu artinya si tan itu definisinya adalah perbandingan antara sinus dengan kosinus. Berarti sin 0 derajat dibagi cos 0 derajat. Sin 0 derajat berapa nih? Sin 0 derajat. Ocre. 0. Berarti sama dengan 0 per 1. Cos 0 derajat adalah 1. 0 dibagi 1 itu pasti hasilnya 0. Maka si tangen itu adalah 0. Tangen 0 derajat adalah 0. Kemudian lanjut, next, tangen 30 derajat. Sama, sin per cos. Berarti ini setengah dibagi setengah akar 3. Setengah dibagi setengah akar 3. Oh iya kak, ada yang dicoret. Setengah dicoret dengan setengah. Sisanya 1 per akar 3. Oh, di dalam penyebutnya itu ada bentuk akar. Ya udah, kita rasionalkan.
dikali dengan akar 3 per akar 3, sehingga didapat sepertiga akar 3. Maka tangan dari 30 itu adalah sepertiga akar 3. Terus tangan 45 derajat berapa? Oke, lanjut. Tangan 45 derajat. Dan 45 berarti setengah akar 2 sin per cos dibagi setengah akar 2, sehingga tinggal di 1. Oke, berarti jawabannya 1. Kemudian tangan 60, kita lihat lagi, cekidot 60, lihat berarti setengah akar 3 dibagi setengah. Ternyata ada yang dicoret, setengah coret setengah sama dengan akar 3, berarti tulis akar 3. Kemudian yang terakhir tangan 90 derajat. Jadi tangan 90 derajat itu adalah 1 dibagi 0. Oke, 1 dibagi 0 kalau untuk bilangan bulat itu artinya tidak terdefinisi. Tapi kalau pada suatu trigonometri ataupun limit, maka 1 dibagi 0 adalah tahingga. Maka di sini jawabannya tahingga. Oke. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kalau misalkan kakak buat tabel yang secara utuh, nah seperti ini tabel trigonometri yang dari 0 derajat sampai 90 derajat atau di KW1 kuadran pertama. Kita contoh Kak? Boleh. Contoh soal nilai dari sin 60 derajat per 1 ditambah cos 60 derajat sama dengan titik A, B, C, D, E. Yang mana? Yaudah, kita langsung JWB. Oke? Dengan memasukkan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewanya diperoleh, nah tinggal diganti. Sin 60 per 1 ditambah cos 60. Sin 60 berapa? Sin 60 setengah akar 3. Cos 60 setengah. Berarti nanti didapat setengah akar 3 dibagi 1 ditambah setengah cos 60. Nah, setelah itu kita operasikan. Karena pembilangnya sudah nggak bisa dioperasikan, tapi penyebutnya bisa dioperasikan, maka kita operasikan penyebutnya. Makanya tetap setengah akar 3 dibagi, ini kan 1 itu 2 per 2. 2 per 2 ditambah 1 per 2 jadi 3 per 2. Oh, ternyata ada yang bisa dicoret. 2 kita coret. Oh, sisanya 1 per 3 kan? Ada nggak jawabannya? Oh, nggak ada. Kenapa? Nah, karena di opsinya tidak ada jawaban sepertiga akar 3, kita balik, lihat sepertiga itu, lihat ini sepertiga itu adalah apa? Tangan 30 derajat. Atau nih, bentuk yang nilainya setara dengan sepertiga akar 3 adalah nih, sepertiga akar 3 itu adalah tangan 30 derajat. Jadi sesuai jawaban yang B, benjol. Oh, mudah. Nah, untuk memantangkan lagi kemampuan kalian, silakan kalian kerjakan evaluasi berikut. Nih, soal yang pertama. Sin 45 derajat dikali sin 60 derajat ditambah cos 45 derajat dikali cos 30 derajat per tan 30 derajat dikali tan 60 derajat. Soal yang kedua, kalian buatlah soal berikut jawaban tentang sudut-sudut istimewa. Seperti itu. Oke. Nah, segitu aja yang dapat kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi bersama saya Kak Bima Gusti Ramadan, biasa dipanggil Kak Bim dari channel BGR. Nah, kali ini kakak akan membahas soal-soal tentang identitas trigonometri. Oke. Seperti apa? Tapi sebelumnya kalian silakan like, comment, share, and subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke, kita lanjut aja. Tapi sebelumnya kakak kasih tahu, soal-soal identitas ini yang akan dibahas itu soal-soal yang pernah kakak tugasin ke anak-anak SMA 6 Cimahi.
Seperti apa? Yuk kita mulai. Ya, nomor 1. Diketahui sudut A lancip dan sin A sama dengan 8/17. Hitung cos A dan tangen A. Oke, kita jawab. Nah, sebelumnya kalian harus mengetahui dulu, harus tahu dulu definisi dari sin apa. Definisi sin itu adalah sisi depan dan samping atau DMI. Sisi depan miring atau perbandingan antara sisi depan sama miring. Udah, kalau gitu kita gambar dulu segitiganya. Ada segitiga A, B, C, kemudian sudutnya itu sudut A di titik A. Kemudian, nah, karena si 17 ini sebagai sisi miring, maka si AC ini sama dengan 17. Nah, si 8 ini sisi depan sudut A, berarti depan sudut A yang ini berapa? Nah, 8 sisi BC. Nah, untuk mengetahui sisi AB, berarti kita menggunakan apa? Dalil Pitagoras. Maka didapat AB kuadrat sama dengan, karena ini sisi siku-siku, pasti kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi siku-siku yang lainnya. Maka ini seperti ini. AB kuadrat sama dengan AC kuadrat min BC kuadrat. Lanjut. AC-nya berapa? Ya 17 kuadrat dikurangi BC-nya 8, berarti 8 kuadrat. Ini sama dengan 17 pangkat 2, 289 dikurangi 64, didapat 225 AB kuadrat. Maka AB sama dengan akar 225, sehingga didapat sama dengan 15. Nah, jadi panjang AB 15. Kalau sudah kita ketahui ketiga sisi ini, baru kita akan mencari perbandingan kosinus dan juga tangen. Seperti apa? Ayo. Cos A, artinya cos A itu apa? Sami, samping miring. Sampingnya berapa dari sudut A? Oh, berarti 15/17. Terus yang kedua, tangen A. Tangen A itu adalah desa. Depan, samping. Depan sudut A ini samping, ini miring. Berarti 8/15. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan sudut A-nya di sini, nah si 15 itu bukan sisi samping, tapi adalah sisi depan. Si 8 ini sisi samping. Yang si AC ini tetap sisi miring. Jadi kita tergantung sudutnya itu sebelah mana. Oke? Kalau di sini berarti ini depan, samping, miring. Oke, lanjut. Soal nomor berikutnya, yaitu soal nomor 2. Ikan cucut. Yuk lanjut. Oke. Jika cos B sama dengan 9/15, nah artinya cos itu adalah apa? Definisinya sami, berarti samping 9, miringnya 15. Dan, nah di sini ada syarat. Intervalnya 90 sampai dengan 180 derajat. Berarti ini ada di KW berapa? Kuadran 2. Nah, kalau kuadran 2 itu harus memperhatikan apa? Sumbu X-nya negatif, sumbu Y-nya positif. Maka tentukanlah sin B dan tangan B. Oke, kita jawab. Gambar segitiga A, B, C. Kemudian sudutnya itu adalah di titik B karena ini cos B. Oke. BC-nya, karena samping sudutnya itu BC sama dengan 9, tulis 9. Sisi miringnya 15. Ini berarti samping sudut, yang AC ini depan sudut. Nah, ini sisi miring. Nah, cara mencari AC sama dalil Pitagoras. AC kuadrat sama dengan, berarti sisi miring kuadrat dikurangi sisi siku-siku yang lainnya. Berarti 15 kuadrat dikurangi 9 kuadrat. Dapat AC sama dengan AC kuadrat sama dengan 144. Maka AC sama dengan akar 144. Berapa? 12. Karena di KW2 maka pasti ada salah satu yang negatif. Karena X-nya negatif, Y-nya positif. Ini Y, BC, Y sebagai Y, AC sebagai sumbu X, berarti negatif. Nah, berarti AC itu negatif 12. Nah, setelah kita ketahui ketiga sisinya, baru kita akan mencari
trigonometri sinus dan tangen. Sinus definisinya apa? Demi, depan per miring. Depannya adalah min 12, miringnya 15, min 12 per 15. Bisa disederhanakan kak? Oke, bisa. Berapa jadinya? Min 4 per 5. Kemudian tangan B. Tangan B itu definisinya apa? Iya, desa, depan per samping. Sama dengan depannya berapa? Min 12 per 9. Disederhanakan lagi kak? Bisa? Oke, boleh. Jadi min 4 per 3. Nah, itulah jawabannya. Oke. Nomor 2. Silakan lanjut. Nomor 3. Oke, masih muda ya. Nah, sekarang mulai ke identitas asli. Kalau nomor 1, 2 itu masih dalam proses perbandingan. Sekarang kita akan membuktikan. Tunjukkan bahwa A ini, B ini. Kita akan membuktikannya. Ya udah, langsung kita jawab. Yang A dulu. Nah, cos kuadrat 120 itu bisa ditulis ini. Cos 120 dikuadratin ditambah sin 120 dikuadratin sama dengan 1. Cos 120 berapa sih? Min 1 per 2. Oke? Lihat lagi caranya. Dikuadratin. Ditambah sin 120 setengah akar 3 dikuadratin sama dengan 1. Setengah dikuadratin 1 per 4. Ditambah setengah akar 3 dikuadratin berapa? 3 per 4. 1 pangkat 2. 1, 2 pangkat 2, 4. Akar 3 pangkat 2 berapa? 3. 3 kali 1, 3 per 4. Sehingga sama dengan 1. Ini terbukti. Ya, nah ini sama dengan ada 2. Nah, terbukti. Oke, lanjut yang B. Kita tulis seperti ini biar gampang. Sin 270 derajat dikuadratin ditambah cos 270 derajat dikuadratin sama dengan 1. Sin 270 itu min 1 dikuadratin ditambah cos 270 itu kalau ini kebalikan berarti 0. Kuadratin sama dengan 1 ditambah 0 sama dengan 1. Terbukti. Oke? Oke, nomor 3. Lanjut. Nomor 4. Buktikan identitas berikut. Ada banyak ya, ada 6 poin A, B, C sampai F. Oke, kita jawab langsung yang A. Nah, tekniknya kalian lihat ruas yang paling yang masih kompleks, yang bisa kita sederhanakan. Gimana caranya? Ruas tersebut itu harus sama dengan ruas yang lain. Namanya identitas, kita buktikan. Oke, tapi sebelumnya kalian harus tahu dulu identitas trigonometri basicnya apa. Nih, kalau ada cosecant theta itu kebalikannya dari 1 per sin atau kebalikannya dari sin, maka bisa ditulis 1 per sin. Kalau secant itu 1 per cos. Kalau kotangan itu sama dengan 1 per tan. Lihat perbandingan trigonometri. Oke, yang awal-awal kita ketemu itu loh. Kemudian tangan theta itu adalah perbandingan antara sinus dan kosinus, berarti sin per cos. Kalau kotangan kebalikan dari tan. Berarti kalau ini sin per cos, berarti ini cos per sin. Nah, terus ada lagi tambahannya. Cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Ini juga identitas. Udah betul. Nah, kayak tadi. Sin kuadrat 120 ditambah cos kuadrat 120 pasti sama dengan 1. Ininya berapapun. Kalau misalkan di sini 2 cos ditambah 2 sin, berarti di sininya 2. Terus 1 ditambah tan kuadrat theta sama dengan secant kuadrat theta. Terus 1 ditambah kotangan kuadrat theta sama dengan cosecant kuadrat theta. Ini tuh identitas dasarnya. Jadi kalian harus tahu basicnya ini. Harus ingat, oke? Biar kalian mudah memahaminya ataupun kalian mudah memberikan suatu pembuktian identitas. Oke, kita lanjut. Yang A dulu kita JWB. Ini kan 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1 sama dengan ini. Kita akan buktikan yang ini, kita akan obrak-abrik yang ini, kita akan ucak-acak yang ini. Gimana caranya ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Nah, ini kan 2 cos kuadrat alfa. Nah, buka lagi sini. 2 cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa misalkan sama dengan 1. Sama dengan 2. Kalau ininya 2 berarti ininya 2. Berarti kalau 2 cos kuadrat theta itu sama dengan 2 dikurangi ini pindah.
dikurangi 2 sin kuadrat alfa atau theta. Oke, berarti ini kita rubah. Nah, ini si 2 cos kuadrat theta alfa itu dirubah menjadi ini. 2 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Kenapa dibuat sin? Karena ruas sebelah kanannya adalah sin. Ini dikurangi 1 sama dengan 1 min 2 sin kuadrat alfa. Nah, ini yang bisa dioperasiin adalah 2 dengan 1. 2 dikurangi 1 dapat 1. Min 2 sin kuadrat alfa tetap, sehingga sama dengan ini. Terbukti. Oke, ikan cucu lanjut. Poin yang B. Nah, ini si tangen. Tangen itu adalah sin per cos. Nih, tangen sin per cos. Kalau tangen kuadrat berarti sin kuadrat per cos kuadrat. Gitu, oke? Ini kita rubah. Kenapa? Kita akan menyederhanakan bentuk yang kompleks ini di ruas sebelah kiri. Gimana caranya yang ini biar menjadi luas di sebelah kanan, sin kuadrat alfa yang sudah sederhana. Itu konsepnya, oke? Nah, per ini kan 1, tulis 1 ditambah tangan ya udah kita rubah. Kenapa dibuat sin sama cos? Ininya juga adalah sin. Berarti ini sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Lanjut. Nah, kita operasikan yang bawahnya dulu. 1 itu artinya cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Kenapa? Karena penyebut yang akan kita operasikan itu si 1 itu adalah cos kuadrat alfa. Artinya 1 cos kuadrat per cos kuadrat. Sehingga didapat, nah ini tetap tulis, ini tulis kembali. Maka ini kita jadikan 1 per cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa. Kan? Nah, ternyata ini dicoret. Cos kuadrat alfa sama cos kuadrat alfa dicoret. Nah, sisanya yang ini kan. Sin kuadrat alfa per yang ini. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat alfa. Ingat identitas. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa, lihat. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Berarti ini kita rubah menjadi sin kuadrat alfa per 1 sama dengan sin kuadrat alfa dan terbukti. Oke? C. Terus yang C sekarang. Oke, lanjut. Nah, yang C kita lihat. Langsung jawab. Ini kita langsung kali cepat. Cara cepatnya itu atas kali bawah ditambah bawah kali atas dibagi per bawah kali bawah. Ini kan sama nih. Udah kita kuadratin langsung. Ditambah sin theta dikali sin theta kuadrat atau sin kuadrat theta per. Yang ini kita biarin difaktorin aja. Berarti sin theta dikali dalam kurung 1 dikurangi cos theta sama dengan yang ruas kanan. Kenapa ruas kiri? Karena ruas kanan sudah sederhana. Jadi intinya gimana caranya yang di ruas kanan ini biar menjadi ini gitu. Kalau misalkan tidak menjadi ini, berarti dia tidak terbukti kebenarannya. Oke? Lanjut. Nah, ini menyerupai kuadrat sempurna. Berarti ini 1 pangkat 21. Terus suku yang keduanya 2 kali 1 2 dikali min cos theta berarti min 2 cos theta. Terus yang ketiganya, suku ketiganya nih, min cos theta dikuadratin berarti positif cos kuadrat theta ditambah ini sin kuadrat theta dibagi ini tetap. Nah, gitu. Nah, ini per ini tetap itu sin theta kali kurung 1 min cos theta. Nah, kemudian kita rubah sini cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta jadi 1 ini. Kalau ini tetap ini identitas trigonometri, lihat. Oke. Per sin theta kali dalam kurung 1 min cos theta tetap sama dengan 2 cos theta. Lanjut. 1 ditambah 1 jadi 2. 2 min 2 cos theta per ini tetap sama dengan lanjut. Nah, setelah dari sini kita faktorin. Kenapa? Karena biar bisa dicoret. Oke. Nah, ini 1 min cos theta, 1 min cos theta coret. Sisanya 2 per sin theta sama dengan 2 per cos theta. Ini artinya tidak
Tidak terbukti. Oke, lanjut yang D dodol. Nah, kalau yang D mah tinggal didistribusikan sin P kali cos P. Jadi sin P cos P, sin P kali min sin kuadrat P. Cos P kali cos P plus cos P kuadrat. Cos kali min sin P cos P. Nah, ternyata ada yang bisa dicoret-coret, sisanya ini min sin kuadrat ditambah cos kuadrat P sama dengan ini ruas kanan, sehingga didapat, nah kita rubah si cos kuadrat P menjadi 1 min sin kuadrat P. Lihat identitasnya, lihat nih, mencari cos kuadrat. Nah, ini cos kuadrat, cos kuadratnya tak sama dengan 1, ini pindah sinnya, dikurangi. Oke, lanjut. Nah, ini kita udah diganti cos kuadrat P itu menjadi 1 dikurangi cos sin kuadrat P. Min sin kuadrat. Min sin kuadrat. Jadi 2 min 2 sin zeta. Nah, berarti ini 1 min 2 sin P sama dengan ini, dan terbukti. Ocre ya. Nanti kalian coba cek lagi ya. Lanjut. 2 poin yang terakhir. Nah, itu tentang ini yang E, poin E. Oke, jawab CWB. 1, oke, ini kita distribusikan dulu yang ini. 1 min cos alpha dikali 1 plus secant alpha. Oke, 1 secant alpha. Ini 1 kali 1 1. 1 kali secant. Min cos kali 1 min cos. Min cos dikali secant, min cos secant alpha. Dikali ini tetap kotangan sama dengan sin. Kita rubah secantnya. Oke, biar menjadi apa? Sin sama cos. Nah, biar ada sin sama cos karena ruas kanannya adalah sin. Berarti gimana caranya yang di ruas kiri itu harus sama dengan sin. Gitu kan? Iya toh? Secant itu kebalikannya apa? Kita cek. Secant ini kebalikannya nih 1 per cos. Kebalikannya cos, artinya 1 per cos. Berarti ini secant itu 1 per cos, ini secant 1 per cos. Oke, lanjut. Kemudian, nah, ini tetap 1 per cos min cos alpha. Dikurangi, kenapa dikurangi 1? Karena cos alpha dikali 1 per cos alpha itu sama dengan habis 1. Nah, ini. Nah, selanjutnya 1 dikurangi 1 habis, sisanya 1 per cos alpha dikurangi cos alpha dikali ini. Kotan alpha itu kebalikan dari apa? Cek lagi. Kotangan. Nah, kotangan kebalikannya dari tangen, berarti 1 per tan. 1 per tan dulu. Kalau langsung boleh nggak? Cos per sin boleh, silakan ya, sama dengan sin alpha. Selanjutnya next. Nah, kemudian baru kita rubah 1 per tangen. Kalau tangen itu sin per cos, kalau kotangan berarti cos per sin. Kemudian ini si cos alpha itu kita operasikan dengan 1 per cos alpha. Syarat dia bisa dioperasikan harus apa? Mempunyai penyebut yang sama, yaitu penyebutnya harus cos, berarti tambah cos alpha. Jangan lupa kalau di bawah ditambah cos alpha, di atas juga tambah cos alpha. Kenapa? Karena ketika ini dicoret cos alpha dicoret dengan cos alpha, itu sisanya cos alpha. Ini sisanya cos alpha. Oke, lanjut. Nah, ternyata ini udah sama per cos alpha. Berarti 1 dikurangi cos alpha dikali cos alpha, berarti cos kuadrat alpha dikali ini cos alpha per sin alpha sama dengan ini. Oh, ternyata ada yang bisa dicoret, cos alpha coret, cos alpha coret. Ini dikali 1 pasti hasilnya ini. Tulis lagi. Nah, ini kan 1 per cos kuadrat alpha. 1 per cos 1 dikurangi cos kuadrat alpha itu sama dengan apa? Nih, sin kuadrat alpha. Oke, lihat identitas. 1 dikurangi cos kuadrat alpha sama dengan sin kuadrat alpha dibagi ini kan habis 1. 1 kali sin berarti sin alpha, dan sama dengan sin kuadrat dibagi sin. Coret sinnya, ini coret 2-nya. Jadi sisanya sin alpha dan terbukti. Ocre. Ayo next, lanjut soal yang poin yang terakhir.
Yang F. Nah, yang 1 dikurangi cos kuadrat dijawab langsung. Nah, 1 dikurangi cos kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa dikali tangan kuadrat alfa sama dengan tangan kuadrat alfa. Kita rubah yang ruas sebelah kiri biar menjadi ruas kanan. Kita obrak-abrik, oke? Oh, ternyata ini ada 1 min cos kuadrat alfa. Oh, kita rubah aja menjadi sin, bisa nggak? Bisa. Jadi ini tuh sama dengan sin kuadrat alfa ditambah sin kuadrat alfa ini dikali tan kuadrat alfa sama dengan tan kuadrat alfa. Terus apa lagi? Nih, tangannya Kak kita rubah menjadi apa? Nah, tangan kuadrat ini sama dengan ini secant kuadrat alfa dikurangi 1. Kita lihat lagi. Sama dengan 1 tasi tangan ini. Nah, jadi ini tuh 1 ditambah tangan kuadrat alfa itu sama dengan secant kuadrat alfa identitasnya. Kalau mencari tangan kuadrat alfa berarti satunya pindah, berarti secant kuadrat alfa dikurangi 1 ini tuh sama dengan ini. Oke? Oh, jadi sama dengan tan kuadrat alfa. Kemudian kita kalikan sin kuadrat alfa kali secant kuadrat alfa, sin kuadrat alfa secant kuadrat alfa. Sin kuadrat alfa kali 1 min sin kuadrat alfa ya, ini telat ini ya kurang sama dengan tan kuadrat alfa. Kemudian ini sin kuadrat alfa coret-coret. Sisanya ini sin kuadrat alfa ini secantnya kita rubah. Secant itu kebalikan dari cos, berarti 1 per cos kuadrat alfa sama dengan ini tan. Kemudian ternyata ini sin kuadrat alfa kali 1 ya udah sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa sama dengan tan kuadrat alfa terbukti. Oke, kalau ini sin alfa per cos alfa berarti ini tan alfa. Kalau ini sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa berarti di sini tan kuadrat alfa. Sin pangkat 4 alfa per cos pangkat 4 alfa berarti di sini tan pangkat 4 alfa. Seperti itu. Oke, nah ini adalah soal-soal yang Bapak berikan di PJJ minggu yang kedua. Nah, silakan kalian koreksi jawabannya, kemudian beri skor masing-masing oleh sendiri, dan kemudian skor kalian ditulis di kolom komen video ini. Oke, misalkan contoh Andra 10 IPA 5 skor 80. Nah, seperti itu. Oke, nah segitu aja yang dapat kakak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kakak. Pamit mengundurkan diri. Kakak adalah Bima Gusti Ramadan dari channel BGR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi bersama Bapak Bima Gusti Ramadan. Nah, kali ini Bapak akan menjelaskan mengenai aturan sinus dan aturan kosinus. Tapi kali ini Bapak akan menjelaskannya tentang aturan sinus. Oke, buat anak-anakku sekalian, siswa-siswi Seman 6 Cimahi harus pantengin terus, oke? Nah, ini adalah salah satu upaya pembelajaran jarak jauh. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada suatu segitiga sebarang yaitu ABC. Nah, untuk menghitung panjang sisi segitiga, biasanya kita itu membuat bantuan garis yang tegak lurus. Nah, ini garis putus-putus. Dia tegak lurus dengan garis AB yang biasanya disebut sebagai garis tinggi. Dan untuk menghitungnya kita menggunakan teorema Pythagoras, namun dengan catatan panjang sisi alas dan salah satu sisinya harus diketahui.
Oke. Bagaimana jika yang diketahui hanya sudut-sudutnya dan salah satu sisinya? Atau satu sudut dan dua sisinya? Cara menghitung panjang sisinya gimana? Nah, ini menggunakan aturan sinus ataupun aturan kosinus. Ayo kita lanjut ke aturan sinus. Aturan sinus. Nah, rumus aturan sinus digunakan untuk menghitung unsur-unsur sebuah segitiga yang belum diketahui. Jika sebelumnya telah diketahui 3 unsur lainnya, kemungkinan unsur yang telah diketahui adalah pertama ini, sisi sudut-sudut, kemudian sudut sisi sudut, kemudian sisi sudut. Nah, ini ada 3 kemungkinan yang akan terjadi kalau menggunakan aturan sinus. Nah, misal jika A, B, dan C masing-masing menyatakan panjang sisi segitiga ABC, maka berlaku rumus. Nah, ini tuh adalah aturan sinus. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, kita akan buktikan ini. Ini adalah aturan sinus. Nah, misalnya ada segitiga ABC, depan sudut A ada A kecil, B kecil, sudut C kecil. Kita gambar lagi. Nah, ini dimana C ini adalah suatu garis bantu, CE adalah saling tegak lurus dengan AC. Depan sudut B ada B, depan sudut A ada A kecil, depan sudut C ada C kecil. Nah, perhatikan AEC. Kita gunakan sin A. Kenapa sin A? Karena kita akan membuktikan aturan sinus. Sin A. Ingat perbandingan. Sin itu adalah depan per miring. Depannya adalah CE, miringnya adalah AC, berarti dikali silang AC sin A sama dengan CE, sehingga CE sama dengan B sin A, B nya lihat AC. Oke, lanjut, dapat persamaan 1. Kemudian kita akan perhatikan segitiga BEC, baru segitiga yang tadi dipartisi, dibagi-bagi. BEC siku-siku di E. Oke, kita gunain sin B sama dengan sin B, depan miring berarti CE per BC. BC-nya adalah A, silang. CE sama dengan BC sin B. Berarti CE sama dengan A sin B. Dapat persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2, kita dapat, A sin A sama dengan B sin B. Kedua ruas dibagi sin A dan sin B. Oke. Dapat, nanti ini coret sin B, dicoret sin B. Sin A dicoret sin A. Maka akan menghasilkan A per sin A sama dengan B per sin B. Dapat persamaan 3. Nah, ini satu lagi yaitu sama dengan C per sin C. Oke, buktinya dengan cara apa? Perhatikan lagi. Nah, seperti ini. Ini ada segitiga BDADB. ADB, segitiga ADB, siku-siku di D. Sin A ini. Sin A itu depan miring. Depannya adalah, BD per AB, maka kali silang BD sama dengan AB sin A. Nah, AB-nya kita ganti, AB itu apa? C. Berarti ini BD sama dengan C sin A. Dapat persamaan keempat. Kemudian next lanjut. Nah, ini perhatikan segitiga BDC atau CDB, siku-siku di D ya, ini siku-siku di D. Nah, maka sin C, ini sin C, depan miringnya si A, berarti ini depannya BD per B itu miring karena siku-sikunya di D. Sisi BC itu ada di depan sudut D, sudut siku-siku, maka si A ini adalah dikatakan miring atau si BC. Kali silang, kita dapat BD sama dengan BC sin C. BC nya apa? A, berarti BD sama dengan A sin C. Nah, ini dapat persamaan 5. Nah, dari persamaan 4 dan 5 kita peroleh, oke, C sin A sama dengan A sin C. Kedua ruas dibagi sin A dan sin C. Nah, maka sin A coret, sin C coret, didapat. Nah, C per sin C sama dengan A per sin A. Ini persamaan 6. Nah, dari persamaan 3 dan 6 kita peroleh A sin A sama dengan B sin B sama dengan C per sin C.
Nah, ini terbukti bahwa ini itu adalah namanya aturan sinus. Pak, contoh Pak? Boleh. Contoh soal. Nih, dalam segitiga ABC, C kecil sama dengan 35 cm, sudut A sama dengan 47 derajat, dan sudut C sama dengan 98 derajat. Hitung panjang sisi A dan B. Jawab. Yuk, kita buat segitiga sebarangnya. Segitiga A, B, C. Sudut A adalah 47 derajat, sudut C adalah 90 derajat, sisanya sudut B, gitu kan? Tapi kita akan mencari hitung panjang sisi A dan sisi B. Hitungan sisi A, sisi B berapa? Dan sisi C-nya ini, si AB ini 35 cm. Nah, kita jawab. Yang pertama, karena kita mau karena mencari si A, maka A per sin A sama dengan C per sin C. C udah diketahui. Nah, maka A si sin A dikali silang ke si C, berarti A sama dengan C sin A per sin C. Sama dengan C-nya adalah 35, sin A-nya, sudut A-nya 47 derajat, maka 35 sin 47 derajat per sin C-nya, sudut C-nya 98 derajat. Maka kita memperoleh A sama dengan 25,8 cm. Dari mana kita gunakan kalkulator? Sin 47 derajat itu sekitar berapa? Dikali 35 dibagi sin 98 derajat itu berapa? Nah, nanti hasilnya segini, 25,8 cm. Oke, lanjut. Ini si A. Yang kedua, kita akan mencari si B. Kalau si B, kita bisa menggunakan B dan A, bisa gunakan B dan C, bebas. Nah, kalau di sini lihat nih, sudut B kita tahu kan 180 dikurangi. Nah, ini sudut A, ini sudut C, dijumlahin 180 35 derajat, berarti sudut B-nya 35 derajat. Didapat B dengan C, berarti B per sin B sama dengan C per sin C. Nanti didapat B sama dengan kali silang C sin B per sin C. Nah, nanti 35 sin 35 derajat per sin 90 derajat, didapat sekitar 20,3 cm. Nah, seperti itu anak-anakku sekalian ya. Oke. Nah, maaf ya rada ngabret, karena waktu sudah malam ini. Oke. Nah, kemudian ini adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan, nomor 1, 2, dan 3. Biasa tugasnya kalian kerjakan di kertas folio, kalau enggak HPS. Ini adalah tugas yang ketiga, itu tugas PJJ di minggu yang ketiga. Oke. Nah, latihan soal ini ada di modul kalian, yaitu tentang sebab itu aturan sinus dan aturan kosinus. Coba latihan soal yang 3 soal ini. Kalian lihat, kalau misalkan belum jelas, belum paham, lihat contoh soalnya di modulnya masing-masing. Oke? Bapak tunggu ya tugasnya ya. Semangat untuk kalian belajar di rumah dan tetap sehat. Oke? Oke. Ya, segitu aja yang dapat Bapak sampaikan. Jadi sebelumnya, kesimpulannya Bapak akan menyimpulkan sebelum Bapak tutup, yaitu rumus aturan sinus digunakan untuk menghitung unsur-unsur sebuah segitiga yang belum diketahui. 3 unsur lainnya. Oke. Kemudian kemungkinan unsur yang telah diketahui adalah nih, sisi sudut-sudut, kemudian sudut sisi sudut, kemudian sisi sudut. Oke. Rumus aturan sinus adalah, nah, A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, segitu aja yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi bersama saya Bima Gusti Ramadan dari channel BGR. Halo kalian semua. Kali ini kakak akan menjelaskan mengenai grafik fungsi trigonometri. Oke, sebelumnya kalian sudah belajar mengenai aturan sinus dan aturan kosinus. Nah, grafik fungsi trigonometri ini adalah subbab yang terakhir dari bab trigonometri pertama, yaitu trigonometri yang ada pada kelas 10 SMA. Oke, kita lanjut aja. Nah, di dalam grafik fungsi trigonometri nanti kita akan belajar bagaimana cara menggambar suatu, terus grafik kosinus dan juga grafik tangen. Nah, ini ketiga poin ini yang akan kita pelajari di video pembelajaran sekarang. Oke, yuk kita lanjut aja. Ikan cucut, yuk lanjut. Fungsi sinus dan grafik sinus. Oke, untuk menggambar suatu grafik fungsi sinus, grafik kosinus, dan grafik tangen dapat dipergunakan nilai-nilai fungsi untuk masing-masing sudut. Oke, yang pertama seperti apa? Fungsi sinus dan grafik sinus. Fungsi sinus fx itu sama dengan sin x, dan grafiknya dinyatakan sebagai y sama dengan sin x, dengan x dalam derajat atau radian. Ini sebetulnya caranya sama dengan membuat grafik yang lainnya. Cuma bedanya itu si x-nya itu dalam satuannya itu derajat atau radian. Nah, oke, sifat-sifat fungsi sinus. Yang pertama, daerah definisi fungsi kosinus atau df itu domain fungsi itu sama dengan r. Dan daerah nilai rf itu adalah range fungsi hasil. Itu minimalnya min 1, maksimalnya 1 dari sin x. Oke. Kemudian sin negatif x itu sama dengan min sin x. Terus sin x tambah 2 kv itu sama dengan sin x dengan k bilangan bulat. Si k ini adalah bilangan bulat. Terus 4, ada yang namanya periode. Periode itu sama dengan 2v. Oke, lanjut. Nilai maksimumnya 1 untuk sinus. Nah, untuk x-nya itu v per 2 ditambah 2 kv. Sedangkan nilai minimumnya itu sama dengan min 1. Untuk x-nya sama dengan min v per 2 ditambah 2 kv. 7. Amplitudo setengah y maksimum dikurangi y minimum. Y maksimumnya kan hasilnya itu 1. Berarti 1. Dikurangi y minimumnya min 1. Berarti ditambah 1. Ini mah lebih ke sifat-sifat fungsi sinus. Lanjut. Oke, beberapa nilai sin x untuk sudut istimewa. Nah, ini. Misalkan x-nya itu adalah, ini adalah suatu domain fungsi. Kita ambil 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Kemudian kita substitusi si x ini ke dalam fungsi fx sama dengan sin x. Nah, ke dalam dia sama dengan sin x. Nah, maka nilainya didapat ini. Ketika sin 0, nah ingat apa? Nilai sudut istimewa 0 derajat, maka ininya nilainya 0. Sin 30 derajat setengah. Sin x, x-nya diganti 45, setengah akar 2. Sin x, x-nya diganti 60 derajat, nilainya setengah akar 3. Begitu seterusnya sampai dengan sin 360 derajat, nilainya 0. Nah, grafik fungsinya, kalian buat dua sumbu x mendatar dan vertikal. Vertikal itu adalah sumbu y. Kemudian di mana sumbu mendatarnya itu atau horizontalnya itu kita isi dengan besar sudut 0 derajat, 30 derajat sampai dengan 360 derajat. Nah, tinggal kita Tinggal kita buat titik. Nah, buat titik potongnya. Ketika x-nya 0 derajat, ini 0 derajat.
sin hasilnya itu y-nya itu sama dengan 0, berarti di sini. Ketika x-nya 30 derajat, hasilnya itu setengah, berarti di sini set ini titik potongnya. Terus ketika x-nya 45 derajat, di sini kan 45, maka hasilnya itu setengah akar 2 sekitar sini. Nah, di sini langsung aja, ini ketika x-nya 60 derajat, ini 60, sini setengah akar 3 di sini. Nah, sini. Terus ketika x-nya 90 derajat, maka ini di 1. Nah, perpotongannya. Nah, kalian lakukan hal yang sama dengan dari sudut 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, seperti ini, oke. Nah, setelah itu baru kalian tarik garis melalui titik perpotongannya, sehingga grafik fungsi sinus itu seperti ini. Oke. Nah, itulah adalah fungsi sinus dan grafik sinus. Nah, sekarang kita lanjut ke fungsi kosinus dan grafik kosinus. Oke, ikan cucut, yuk lanjut. Fungsi kosinus dan grafik kosinus. Fungsi sinus fx sama dengan cos x, dan grafiknya dinyatakan sebagai y sama dengan cos x, dengan x dalam derajat atau radian. Oke, sifat-sifatnya kita percepat. Daerah definisi fungsi kosinus adalah df sama dengan r. Df itu domain fungsi, dan nilainya itu r, rank fungsi itu minimum min 1, maksimum 1. Kalau dari cos x, kita nggak tahu kalau misalkan di sini ada suatu bilangan nusantara ya, tergantung tinggal berapa kalinya. Terus cos min x itu sama dengan cos x. Cos x tambah 2 kv itu sama dengan cos x dengan k bilangan bulat. Periodenya sama dengan 2v. Nilai maksimum 1 untuk x sama dengan 2 kv. Nilai minimum min 1 untuk x sama dengan v ditambah 2 kv. Amplitudenya setengah y max min y min dikurangi y min. Nah, setengah berarti 1 ditambah 1. Oke, lanjut. Nah, sekarang untuk menggambarnya dari fungsi kosinus. Ini juga sama. Grafik fungsi y sama dengan cos x, artinya cos x kita ganti dengan domain fungsi yang atas. Ini domain fungsi, yang bawah adalah range fungsi, yang bawah adalah hasil, nilai maksimum 1, nilai minimum. Nah, nilai minimum min 1. Kita substitusikan lagi. X misalkan 0 derajat, maka hasilnya cos 0 derajat, hasilnya 1. Begitu seterusnya sampai 360 derajat. Nah, ini adalah grafik fungsinya seperti itu. Sama, kita cari dulu titik perpotongannya atau titik koordinatnya. Ketika x-nya 0 derajat, ini sumbu x 0. Berarti sumbu y-nya hasilnya itu adalah 1 di sini. Oke. Ketika x-nya 90 derajat, maka sumbu y-nya 0 berarti di sini. Nah, tarik garis dari sini ke sini. Kalian lakukan seperti yang 0 derajat dan 90 derajat. Seperti itu, sehingga grafiknya seperti ini. Nah, seperti itu, oke? Yuk, kita lanjut lagi. Ke mana? Nah, ke sini, ke fungsi tangen dan grafik tangen. Oke? Lanjut, ikan cucut. Yuk lanjut. Fungsi tangen dan grafik. Nah, ini sama. Fungsi tangen fx sama dengan tan x, dan grafiknya sebagai y sama dengan tan x, dan x dalam derajat atau radian. Sifat-sifat fungsi tangen. Fx sama dengan tan x. Daerah definisi fungsi tangen itu ini. Daerah fungsi atau domain fungsi r, min. Ya, kalau kalian bingung, nanti dijelasin lagi. Dan rf sama dengan r. Oke, terus tan min x sama dengan min tan x. Kalau cos min x sama dengan cos x, positif tetap. Tan x tambah 2kv itu sama dengan tan x dengan k bilangan bulat. Periodenya 2v. Tidak memiliki nilai ekstrim dan amplitudo. Asimptot tegak di v per 2 ditambah kv. Oke, seperti apa? Yuk kita lanjut aja ke grafik fungsinya. Ini beberapa nilai tan x ini, sudut istimewa. Ini sudutnya itu kita pilih suka-suka, tapi kita usahakan pilih sudut yang istimewa biar nanti kita bisa mengetahui nilainya tanpa menggunakan kalkulator. Oke, grafik fungsi y sama dengan tan x ini sama.
Kalau misalkan X-nya diganti 0 derajat, tan 0 derajat berapa hasilnya? 0. Tan 30 derajat berapa hasilnya? 1/3 Tan 180 derajat berapa hasilnya? 0. Sehingga kita buat diagram kartesius, sumbu X, sumbu Y. Sumbu X diisi dengan sudut atau domain fungsi, sumbu Y-nya diisi dengan hasil. Ini hasil. Nah, ini bedanya ada asimtot tegak. Karena apa? Karena ada yang nilai yang tak terhingga. Cos 90 ini kan tak terhingga, ini tak terhingga. Seperti itu. Ya, nah ini perbedaan dari ketiga grafik fungsi sinus, fungsi kosinus, dan fungsi tangen. Oke? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke evaluasi. Nah, tugas buat anak-anakku sekalian, silakan kalian lengkapi yang ada di modulnya. Dari mulai grafik fungsi sinus seperti ini dilengkapi di gambar, kerjakan di kertas folio. Namun kalian menggambar suatu grafik itu di kertas HPS, nanti ditempel di kertas folionya. Oke, begitu juga yang ini fungsi cos X, kalian tinggal salin ulang, lihat dari video pembelajaran yang slide sebelumnya. Nah, ini juga tangan. Kemudian harus kalian lakukan lagi, yaitu ini, kalian kerjakan latihan soal ini sama di kertas folio, tapi kalian kerjakan membuat gambarnya itu di kertas bergaris, kertas bergaris, nanti ditempel pada folionya seperti itu. Oke, ini juga latihan soal ini ada di modul kalian masing-masing. Oke, nah paling segitu aja yang dapat kakak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa kalian harus like, comment, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke? Biar kalian tidak tertinggalan di video-video berikutnya. Kakak pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.